Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Fahriza dengan nomor NIM 202207100082. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Untuk yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu adalah salah satu khalifah utama dalam sejarah Islam yang sangat penting untuk dipelajari. Poin yang pertama yaitu kesetiaan kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar dikenal karena kesetiaannya yang tak tergantikan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk poin yang kedua yaitu memiliki kepemimpinan yang adil. Yang pada kepemimpinan yang adil sebagai khalifah, Abu Bakar dikenal karena keadilan dan kebijaksanaannya dalam memimpin umat Islam. Untuk poin yang ketiga yaitu dalam penyebaran Islam. Selama masa kepemimpinannya, Islam berkembang sangat pesat melalui ekspansi militer yang sukses membuka banyak wilayah di luar Arab. Untuk poin yang keempat yaitu penyusunan Al-Quran. Nah, ini salah satu poin yang sangat spesial pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu kontribusi besarnya Abu Bakar adalah dalam mengumpulkan dan menyusun Al-Quran menjadi satu kitab yang memastikan kesatuan teks suci Islam. Nah, poin yang kelima yaitu kepemimpinan dalam krisis. Abu Bakar menghadapi banyak tantangan, termasuk pemberontakan suku-suku Arab setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, namun berhasil mempertahankan kesatuan umat Islam. Untuk poin yang terakhir yaitu pengabdian kepada umat. Abu Bakar karena dedikasinya yang besar kepada kepentingan umat baik dalam hal politik maupun spiritual. Pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yaitu menjadi contoh yang menginspirasi tentang kebijaksanaan, keadilan, kesederhanaan, kesetiaan yang merupakan inti dari kepemimpinan yang ideal dalam Islam. Selanjutnya yaitu kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ini juga memiliki banyak poin penting yang dapat saya jelaskan di sini. Untuk yang pertama yaitu keadilan yang ketat. Umar memiliki sifat atau dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil. Ia memperketat penegakan hukum dan keadilan dalam pemerintahannya, baik terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Terus selanjutnya yaitu ekspansi Islam. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam berkembang sangat pesat melalui serangkaian kampanye militer yang berhasil. Ini juga di poin yang selanjutnya merupakan keistimewaan juga, yaitu memiliki sistem administrasi. Nah, pada masa ini memperkenalkan sistem administrasi yang efisien, termasuk pembagian wilayah administratif dan pengangkatan gubernur untuk mengelola wilayah-wilayah baru. Ini juga merupakan perkembangan yang sangat baik pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, karena banyak wilayah-wilayah baru yang harus dikelola dan mungkin memerlukan gubernur-gubernur untuk mengelola wilayahnya. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu adalah kebijakan sosial. Nah, pada masa ini Umar bin Khattab mengimplementasikan kebijakan-kebijakan sosial yang progresif, termasuk pemberian tunjangan kepada orang miskin, pensiunan, dan non-muslim di hidup bawah perlindungan negara. Nah, pada masa ini nggak cuma umat muslim saja yang diperhatikan oleh Umar bin Khattab, yaitu juga orang miskin, non-muslim pun juga diperhatikan. Nah, terus di poin selanjutnya yaitu ketegasan dalam Islam. Nah, di sini lebih ke memantapkan prinsip-prinsip Islam, yaitu mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan bahwa ajaran Islam diterapkan secara konsisten dalam masyarakat. Poin selanjutnya yaitu konsultasi dalam pengambilan keputusan. Nah, ini juga merupakan poin istimewa karena Umar bin Khattab sendiri dikenal karena praktiknya untuk berkonsultasi dengan sahabat penasihat sebelum mengambil keputusan penting. Jadi tidak semena-mena dalam mengambil keputusan, karena tidak hanya dengan kepentingannya sendiri, yaitu dengan meminta konsultasi kepada sahabat dan penasihat.
Nah, pada kepemimpinan Umar bin Khattab dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah Islam karena kontribusinya dalam memperluas wilayah Islam dan memperbaiki sistem administratif dan keadilan dalam masyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan merupakan salah satu khalifah yang penting dalam sejarah Islam dan juga memiliki banyak poin-poin penting yang akan saya jelaskan. Untuk poin yang pertama yaitu penyebaran Al-Quran. Nah, salah satu kontribusi terbesar dari Utsman bin Affan adalah standarisasi dan penyusunan Al-Quran yang menjadi satu versi tunggal. Ini membantu menyatukan umat Islam di bawah satu teks suci yang konsisten. Poin selanjutnya yaitu ekspansi Islam. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam yang berkembang melalui kampanye militer yang berhasil. Terus poin selanjutnya yaitu ini merupakan poin yang istimewa juga, yaitu pengembangan infrastruktur. Utsman membangun infrastruktur dalam wilayah kekuasaannya, termasuk jaringan jalan dan sistem pengairan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, ini pada pembangunan infrastruktur ini sudah merupakan peningkatan yang sangat pesat dalam kepemimpinan Khalifah Utsman. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu kebijakan administratif. Ini merupakan kebijakan atau perkembangan dari Umar bin Khattab tadi kepada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ia melanjutkan kebijakan administratif yang diperkenalkan oleh para pendahulunya, seperti pembagian wilayah administratif dan pengangkatan gubernur. Nah, untuk poin selanjutnya itu krisis dan pemberontakan. Nah, pada pemimpinan Utsman ini sangat banyak pemberontakan. Yaitu pemerintahannya dilanda oleh pemberontak dan ketegangan internal, terutama terkait dengan masalah-masalah politik dan ekonomi. Untuk masalah politik ini sangat sensitif sekali karena jadi para pemimpin khalifah memiliki masalah-masalah di krisis dan pemberontakan. Nah, untuk poin selanjutnya itu kepemimpinan yang berbasis konsultasi. Ini mirip seperti pendahulu-pendahulunya, yaitu berbasis konsultasi. Dikenal karena kebijakannya dalam melakukan konsultasi dengan para sahabat dan penasihatnya sebelum mengambil keputusan penting. Nah, meskipun masa pemerintahannya diwarnai dengan tantangan dan pemberontakan, kepemimpinan Utsman bin Affan dianggap sebagai periode penting dalam sejarah Islam, terutama karena kontribusinya dalam penyusunan Al-Quran dan ekspansi wilayah Islam. Untuk kepemimpinan yang selanjutnya yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa pemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, itu juga memiliki poin-poin penting dalam kepemimpinannya yang dapat kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu poin yang pertama yaitu kesetiaan kepada Islam. Ali adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling dekat dan ia kenal karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada Islam dan Rasulullah. Nah, ini ada fun fact yaitu Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang memiliki keturunan darah paling dekat dengan Rasulullah karena Ali bin Abi Thalib merupakan anak dari paman Rasul. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu keadilan. Sebagai khalifah, Ali diakui karena keadilan dan keberaniannya dalam menegakkan keadilan bahkan terhadap musuh-musuhnya. Nah, untuk poin yang selanjutnya itu ketegasan dalam Islam. Ali adalah pendukung teguh prinsip-prinsip Islam. Ia mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan penerapan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Nah, untuk poin selanjutnya itu adalah krisis dan pemberontakan. Ini tidak jauh-jauh dari krisis dan pemberontakan karena sesuatu itu tidak ada yang 100% lancar. Pasti ada aja yang dikritik dan memberontak oleh kebijakan-kebijakan yang ada. Pada pemerintahannya diwarnai dengan berbagai tantangan, termasuk pemberontakan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kebijakan politiknya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu konsultasi dalam pengambilan keputusan. Ini juga melanjutkan dari pendahulu-pendahulunya karena menurut saya konsultasi dalam mengambil keputusan merupakan keputusan yang baik karena tidak diambil oleh tidak sesuai dengan kepentingan diri sendiri, yaitu untuk kepentingan masyarakat. Meskipun masa pemerintahannya diwarnai oleh berbagai konflik dan pemberontakan,
Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai salah satu periode yang sangat penting dan penting dalam sejarah Islam, terutama karena komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dalam Islam. Nah, sekian dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.